Usai dimanjakan dengan gegap gempitanya euforia Piala Asia U23, lalu lolos otomatis ke Piala Asia tahun 2027 mendatang, dan hingga kini masih harus fokus mendukung timnas senior agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Membuat eksistensi dan euforia Piala AFF 2024 edisi ke-13 pada tahun ini, terasa begitu biasa saja. Hal ini bahkan disadari oleh pengamat sepak bola dan media-media ternama dari negara peserta lainnya seperti Malaysia, Thailand, Singapura hingga tim yang memiliki trofi terbanyak AFF yakni Vietnam. Para media dan pengamat sepak bola di negara-negara tadi, bahkan memberi kritikan hingga pernyataan-pernyataan menohok, ketika STY, selaku manajer timnas Indonesia saat ini, hanya membawa pemain-pemain muda guna mengarungi Piala AFF 2024 kali ini. Meski belum pernah sekalipun menjuarai Piala AFF, namun timnas Indonesia nampaknya tak begitu serius di Piala AFF 2024, itu tadi pernyataan yang dimuat oleh surat kabar Doha VN, media ternama asal Vietnam. Tak mau kalah, media Malaysia juga ikut mengeritik dengan tulisan yang berbunyi, keputusan STY untuk tidak memainkan pemain senior di Piala AFF 2024, hanyalah trik untuk membuat posisinya aman dari pemecatan, ketika gagal meraih trofi AFF 2024. Jika masih mau searching di Mbah Google, akan banyak lagi berita miring yang menyudutkan, bahkan cenderung menyalahkan timnas Indonesia, yang membuat hype, dan euforia Piala AFF tahun ini, hanya sekelas kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Wajar saja, dan sah-sah saja, bagi kita supporter timnas Indonesia, melakukan hal tersebut dan lebih memilih fokus kerja, daripada melihat kompetisi kasta kedua. Pasalnya di awal kompetisi ini bergulir, panitia AFF sudah sibuk mencari cara untuk membuat Indonesia kalah di laga perdananya. Hal itu terbukti, ketika Marcelino Ferdinand yang dihantam kepalanya dengan sengaja oleh pemain Myanmar, Hein Pionwin. Lalu VAR yang dinyatakan rusak di tengah-tengah pertandingan, hingga keputusan kontroversial wasit asal Hong Kong, Wai Lun Long. Dari pertandingan ini, netizen sudah dapat menarik kesimpulan, jika faktor kecemburuan, dan tak terima dengan keputusan STY, membuat panitia Piala AFF merasa dirugikan dengan turunnya nilai hak siar, yang membuat cuan mereka tak mengalir deras, seperti edisi-edisi sebelumnya. Faktor lain yang membuat Piala AFF tahun ini biasa-biasa saja, ialah pemilihan kandang oleh jajaran pengurus PSSI yang kembali menuai polemik. Asnawi dan kolega memilih berkandang di Stadion Manahan Solo, yang kapasitasnya hanya seperempat dari stadion utama GBK. Wajar hal ini dilakukan oleh PSSI, selain bisa menghemat biaya sewa stadion, animo penonton dalam negeri yang sudah diprediksi akan turun, juga tak mengganggu jalannya Liga 1 musim ini. Meski kini Piala AFF sudah resmi diakui FIFA, sebagai kompetisi kelas A, dan bisa mendulang poin bagi negara pesertanya di setiap kemenangannya. Namun tak lantas merubah keputusan STY untuk memanggil punggawa Garuda yang merumput di Eropa. Pasalnya kompetisi liga-liga di benua Eropa, saat ini tengah memasuki fase jelang tengah musim, yang pastinya, tak mudah untuk klub-klub tersebut melepas pemainnya hanya untuk kompetisi FIFA kelas A, yang bahkan hanya diikuti oleh 10 negara peserta saja. Bahkan klub-klub di Liga Belanda, yang merupakan kompetisi paling banyak memiliki pemain diaspora asal Indonesia, tak mengetahui jika ada kompetisi AFF, karena yang mereka tahu, kompetisi resmi negara di Asia hanyalah Piala Asia saja. Lantas untuk apa kita terlalu menanggapi kritikan dan hujatan negara peserta lainnya, serta panitia AFF khususnya, yang merasa dirugikan, jika saat ini yang kita harapkan, ialah tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang masih sangat terbuka lebar. Biarkan mereka berbuat dan berkata apapun, karena sepak bola Asia Tenggara tanpa supporter Indonesia yang 100%. Bila bola, hanyalah sekelas kompetisi Liga Kasta kedua. Tak ada untungnya bagi kita, dan pastinya mereka hanyalah akan jadi beban bagi kita. Bayangkan saja jika pasukan Garuda lolos Piala Dunia 2026, pasti mereka bakal malu sendiri karena umpatan yang pernah mereka ucapkan.